Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di Skakes TV di acara Dilan Digital Learning. SMK bisa, SMK hebat. Ya, kita ke bab sebenarnya bab 3 yaitu keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melakukan upaya pencegahan dan kecelakaan kerja, itu mengoperasikan APAR di laboratorium medik, terus melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, terus melakukan penanganan limbah, ya, terus mengidentifikasi kesehatan lingkungan kerja di laboratorium medik. Oke, baik. Kita ke pengertian keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketiga juga dapat diartikan sebagai keadaan saat seseorang merasa aman, sehat, dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan secara optimal. Keuntungan K3 bagi pengusaha maupun pekerja, yang pertama yaitu menekan faktor resiko hilangnya waktu kerja yang efektif dari seorang pekerja karena terjadinya, ya. Meminimalkan faktor resiko kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau kerugian materi bagi perusahaan. Yang ketiga itu meningkatkan nama baik perusahaan terhadap pasar pengguna produk sehingga diharapkan nilai pemasaran meningkat. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras antara perusahaan dan pekerja. Terus yang terakhir, menekan biaya produksi bagi perusahaan karena mesin produksi menjadi lebih terawat dan tahan lama sehingga biaya pembelian mesin baru dapat ditekan. Terus di sini ada pedoman K3 HELA di laboratorium medik, ada namanya fasilitas laboratorium. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, dan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kesehatan perorangan dalam masyarakat. Terus ada ventilasi yang memadai dengan sirkulasi udara yang kuat, ya. Terus ada pemadaman api yang tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya yang sering dipakai, ya. Terus kesiapan menghindari panas sejauh mungkin dengan memakai alat pembakar gas yang terbuka untuk menghindari bahaya kebakaran. Terus tersedianya alat P3K, ya, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, masalah kesehatan dan keselamatan kerja, ada namanya kapasitas kerja, ya. Seseorang pekerja mempunyai kapasitas kerja, ya. Apa yang harus dilakukan, ya. Apa yang harus dikerjakan. Terus ada namanya beban kerja. Kalau terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan, ya, atau merangkap, ya, istilahnya merangkap pekerjaan, itu bisa terjadi beban kerja. Terus lingkungan kerjanya, ya, lingkungan kerjanya seperti apa? Apakah kedap suaranya bagus atau ber-AC atau panas, ya, itu menjadi baik juga untuk para pekerja, ya, sehingga tidak bosan, ya. Terus ada namanya identifikasi masalah K3 di lab, ya. Ada namanya kecelakaan kerja, ada penyakit akibat kerja, ada namanya pengendalian penyakit akibat kerja. Ya, di sini ada standar alat pelindung diri di dalam laboratorium medik.
ya sesuai dengan ukuran tubuh ya pemeriksa, dilakukan perawatan secara menyeluruh dan teratur, dilakukan pemeliharaan secara teratur dan bersinambungan ya. Ya, adapun di sini alat pelindung diri ya dari lab yaitu pelindung kepala, ada pelindung tangan ya. Kalau pelindung kepala misalnya helm ya. Kalau pelindung tangan biasanya kaos tangan ya. Kalau di lab biasanya disebut handscoon ya. Ada lengan ya. Kalau ada kaki, kalau kaki sepatu ya. Wajah biasanya masker ya. Kalau mulut dan hidung biasanya juga menggunakan masker. Ada tubuh, ada tali pengaman, sabuk keselamatan, ikatan tali keselamatan, ada penyumbat telinga, ada penutup telinga, alat bantu pernafasan dan jaket pelindung ya. Adapun yang biasa dilakukan di lab ya, adapun yang digunakan di lab medik yaitu ada namanya facial ya, penutup muka, ada sarung tangan atau handscoon ya, ada namanya kacamata pelindung atau sering disebut kacamata Google ya. Terus ada namanya jas alma mater. Terus yang kelima adalah pelindung kaki ya. Ini lanjut ya, kita ke simbol-simbol tanda bahaya di laboratorium medik. Ya, tanda yang pertama di sini nyala api yaitu awas ya kebakaran ya, atau bahan mudah ya. Terus yang kedua yaitu bersifat korosif ya. Terus yang ketiga itu danger ya. Terus yang di bawah bagian bawah kiri yaitu mudah meledak ya. Dan terakhir yaitu bahan beracun ya. Kita lanjut ya, ini ada alat pemadam api ringan ya, APAR di lab medik ya. Yang pertama itu ada APAR air, terus ada APAR busa, terus ada APAR serbuk kimia, dan ada serbuk kimia atau powder ya. Terus yang keempat ada namanya APAR karbon ya atau CO2. Kalau yang dipakai di sekolah kita ini biasanya menggunakan foam ya atau serbuk kimia ya. Oke, di sini ada kelas kebakaran ya. Kelas kebakaran ada namanya kelas kebakaran A ya. Kalau kelas kebakaran A itu seperti kertas, plastik, kayu ya. Kalau kebakaran kelas B itu seperti minyak ya, minyak seperti oli, bensin ya, yang berbahan minyak. Terus atau berbahan oli. Terus yang ketiga itu kebakaran kelas C. Kelas C ini yaitu aliran listrik ya. Kebakaran yang disebabkan oleh konsleting ya. Terus ada namanya kebakaran kelas D ya. Kalau kebakaran kelas D ini biasanya biasanya magnesium ya yang berbau, yang mudah terbakar di sini yang bersifat logam ya. Kalau kebakaran kelas D ini yang bersifat logam seperti magnesium, aluminium ya, litium ya, seperti itu. Terus di sini ada cara penggunaan APAR ya. Saya ambil APARnya dulu ya. Di sini kita punya APAR ya. Di sini ini isinya powder ya. Oke. Adapun yang kita ketahui dulu itu bagian-bagian APARnya ya. Ada di sini, di atas ini ada tuas ya untuk menekan ya, fungsinya untuk menekan sehingga isi dan APAR ini bisa keluar. Terus ada pegangan ya, di sini ada pegangan. Terus ada pin ya untuk membuka atau menutup tuas ya. Terus ada namanya sini pengukur tekanan ya. Kalau masih di warna hijau berarti isinya masih ada, kalau udah di warna merah berarti udah habis ya.
Terus di sini ada selang, ya, ada selang. Yang di ujung selang ini namanya corong, ya, corong. Ya, terus ada tabung, ada label penggunaan, terus ada biasanya label kadaluarsa, ya, atau masa pemakaian. Ya. Oke, itu tadi bagian-bagiannya. Adapun cara penggunaan APAR, yaitu pertama itu tarik pin dulu, ya, tarik pin pengaman APAR, terus arahkan atau pangkal selang ke sumber api, ya, terus tekuk pemicu atau tuasnya untuk menyemprot, ya, menyemprotkan isi dalam tabung, terus ayunkan, ya. Kalau dalam proses pemadaman itu tidak corongnya harus digoyangkan, ya, supaya seluruh sumber apinya merata dan cepat padam, ya, seperti itu. Terus ya, lanjut kita ke P3K di lab medik, ya. P3K adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan, ya. P3K di lab medik adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja di lab medik dan atau orang lain yang berada di tempat kerja, ya, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Tujuan tindakannya adalah menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, ya. Terus mempertahankan daya tahan korban, terus mencarikan pertolongan yang lebih lanjut, ya, atau langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Oke, prinsip dasar pertolongan pertama P3 berpedoman pada prinsip patut, ya. Penolong harus mengamankan diri sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak, ya. Terus yang kedua, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya selanjutnya, ya, bahaya selanjutnya. Terus tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan, ya. Terus usahakan menghubungi ambulans atau dokter atau rumah sakit atau yang berwajib, ya. Terus yang terakhir, tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat, ya. Oke, pemberian pertolongan, ya, itu menilai situasi, ya, mengamankan tempat kejadian, memberikan pertolongan, memberikan pertolongan sesuai status korban. Oke, mengenai ciri gangguan korban ada namanya gangguan umum, ya, gangguan pernafasan, gangguan kesadaran, ada gangguan peredaran darah, terus ada namanya gangguan lokal yaitu peredaran atau luka, patah tulang atau luka terbakar. Ya, lanjut petugas P3K, ya, melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K di tempat kerja, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan, melaporkan kegiatan P3K kepada petugas. Terus ada namanya fasilitas P3K di tempat kerja, ada ruang P3K, ada kotak P3K dan isi, ada alat evakuasi dan alat transportasi, dan terus ada fasilitas tambahan. Oke, terus lanjut ke penanganan limbah lab medik, ya. Sini ada sumber, sifat dan bentuk limbah, ya. Kita pertama ke sumber. Ya, sumber di sini ada bahan baku yang sudah kadaluarsa, ya. Terus bahan habis pakai, produk proses di dalam lab, ada namanya produk upaya penanganan limbah. Terus ada kalau dalam sifatnya, ya, buangan bahan berbahaya dan beracun. Limbah infektif, ada namanya limbah radioaktif, dan ada namanya limbah umum. Terus bentuk, ya, ada namanya limbah cair, ada limbah padat, dan ada limbah gas. Selanjutnya ada penanganan dan penampungan limbah, ya, pemisahan dan yang pertama itu pemisahan dan pengurangan, yaitu kedua ada standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah. Terus ada namanya pengolahan limbah, buangan bahan berbahaya dan beracun,
limbah infektif, dan limbah radioaktif. Kemudian pemeriksaan kesehatan lingkungan kerja di lab medik. Ya. Kepala lab adalah penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan keamanan lab, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengarahan, memastikan semua petugas, melakukan penyelidikan, melakukan pengawasan, menyusun jadwal, ya, memantau petugas, membuat sistem, membuat rencana, dan mencatat. Oke, lanjut di sini ada hal-hal untuk menjamin kesehatan petugas di lab, yaitu pemeriksaan radiologi paru-paru atau fototoraks ya setiap tahun, ada pemberian imunisasi, perlindungan terhadap sinar ultraviolet, ya, kalau kebanyakan terpapar sinar ultraviolet. Terus yang terakhir adalah pemantauan kesehatan. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan para pendengar sekalian. Jangan lupa subscribe dan share dan like YouTube Skakus TV. Oke.